Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Vlog kali ini langsung saja. Si Ailanya sudah laku 86 juta dan sekarang ganti Yaris. Yarisnya dapat harga 89 juta. Jadi ini termasuk standar ya 89, tapi aku memang nyari yang putih dan full orisinil dan mulus, gak ada PR. Jadi ini satu-satunya unit yang termurah setelah aku cari di berbagai market ya, di Facebook ataupun di manapun. Tetap Yaris ini yang paling klik di hati karena ini pajaknya baru nanti, tapi ini masih diperpanjang dan kondisinya full orisinil dan dia tipe S, tipe yang cukup tinggi ya. Kalau dari body kitnya dia sudah komplit body kit. Selain itu ada tipe C, tipe G dan tipe S dan S limited, tapi S limited susah banget nyarinya. S limited kalau nggak salah ada pedal shiftnya, tapi 4 speed dikasih pedal shift ya gimana ya. Jadi ini jazz tetap kupakai ya. Jadi sebenarnya aku nggak begitu suka sama Yaris ini, tapi dibanding Ayla ini lebih masuk ya Yaris ya. Dibanding Brio pun kalau menurut saya ini juga nggak kalah bagus. Biasanya orang yang suka Yaris itu nggak suka jazz, dan orang yang suka jazz biasanya nggak suka Yaris. Di sini aku jelasin bahwa memang aku bukan Honda lover ya sebenarnya. Jadi aku netral aja sama semua mobil. Kalau aku bilang bagus ya bagus, kalau nggak enak ya aku bilang nggak enak. Cuman kalau disuruh milih antara jazz dan Yaris, aku milih jazz karena jazz desainnya lebih sesuai keinginan ya. Kalau Yaris ini kayak boneka gitu ya, lebih kayak melenuk-melenuk gitu. Kalau jazz dia lebih sporty, tajam-tajam gitu sih. Dan yang aku suka dari jazz itu pedal shift dan ultra seatnya, serta suara mesinnya lebih enak juga, dan desainnya sih. Jadi banyak keunggulan yang aku suka daripada si Yaris. Meskipun Yaris itu mobil yang nggak salah, tapi dia karena 4 speed, jadi jelas aku milih jazz banget. Secara overall Yaris ini sangat berbeda dengan jazz ya pembawaannya. Dari cara bentuknya juga berbeda. Jadi kalau Yaris itu empuk, jazz itu keras, intinya seperti itu. Dan karakter mesinnya ini flat, kalau ini lemes di bawah, kencang di atas. Jadi kalau buat harian Yaris ini lebih enak, karena buat seruntulan lebih enak meskipun 4 speed, karena power bandnya rata. Jadi meskipun cuma 100 HP tapi tenaga itu keluar di berbagai RPM. Kalau ini kan RPM bawahnya seperti cuman 20 HP, terus 50 HP, terus 100 HP gitu. Kalau yang ini dia tenaganya padat dari RPM bawah. Kemarin sudah aku coba 160 cukup enteng ya daripada si jazz. Ini cuma 28 detik. Kalau ini 32. Malah kencang si Yaris ya, bisa gitu ya. Tapi belum ku coba track ya, nanti ku bikinkan video tracknya. So langsung saja ke Yaris ya. Jadi nggak begitu bahas di jazznya, tapi ya nanti ku kasih bocoran-bocoran. Untuk ruang mesinnya masih bersih banget ya, meskipun 2008 nggak kayak Honda ya. Honda 2008 itu pasti lembab semua, kalau ini malah masih kering. Makanya di Honda sampai ada meme-nya, Honda lewat itu bawahnya pasti basah oli, karena memang gasketnya Honda ya kayak gitu. Oke, di sini nggak ada minus ya. Kalau di body ya so far masih bagus, tapi nggak 100% sempurna. Ya ada beberapa titik yang kayak ada kurap-kurap gitu, dan lampunya ini foggy ya, jadi harus direstorasi 400 ribuan. Kalau untuk lampunya ini sudah blue lens ya, jadi sudah HID juga. So far memang nggak seterang billet, tapi ya so far ya sudah nggak redup. Tinggal direstorasi dikit aja, sama posisinya agak miring yang sana, tapi so far sudah oke. Dari luar seperti ini ya desainnya ya, clean banget gitu ya, sangat berbeda dengan jazz pembawaannya yang agresif. Kalau Yaris lebih ke arah gimana ya, kecewek-cewekan, makanya disebut Yaris Pak Pau, karena bentuknya mirip bundar-bundar gitu ya, Pak Pau. Kalau jazz ini kalau aku nyebutnya jazz joker ya, G8 ini banyak banget yang suka dan ngefans juga, karena modelnya memang lebih aman. Kalau ini Scoopy, ini Vario, kayak gitulah kalau di motor. Oke, langsung saja biar waktunya habis. Dari velg juga masih OM ya, 15 inch, kalah sama jazz yang 16 inch. Jadi looknya lebih enak jazz. Modelnya juga standar ini. Spionnya juga sudah ini ada ininya. Terus kita langsung ke belakang. Dari belakang seperti ini teman-teman, sudah di smoke ya, sama stiker sama orangnya. Entah lampunya mungkin sudah kuning atau gimana, tapi dia di smoke. Kemarin sempat pasien kanan nggak kelihatan sama motor kali ya, jadi orangnya montong dari kanan juga, untung nggak ketabrak. Jadi mau ku balikin lagi ke standar biar lebih aman, ataupun di smoke tapi smoke-nya yang soft. Ini smoke-nya terlalu gelap banget, jadi nggak kelihatan. Kaca filmnya juga mau ku ganti yang lebih gelap karena ini sudah rusak. Untuk PR-nya AC ya teman-teman. Ini AC-nya ada seperti jazzku dulu, jadi nggak dingin. Oke, kalau interiornya seperti ini teman-teman,
full orisinil ya masian dan masih bagus, tinggal red rim setir sama tuasnya. Jadi itu sudah ngupas kulitnya, padahal 100.000 km tapi seperti 300.000 km ya. Untuk pintu sama-sama ngelos, tapi power elektriknya semuanya nggak ada masalah ya, khasnya Toyota ya. Jadi anunya nggak masalah. Untuk audio karena ini sudah pakai power, jadi itu ya bagus banget karena ada JBL di belakang juga, jadi suaranya udah nggak dapat sih. Penyakitnya Toyota juga ini ya, kisi-kisi AC nya ambrol, tapi untungnya nggak copot di Toyota itu ya. Ayla kemarin juga gitu. Untuk setirnya kurang lebih seperti itu. Untuk maticnya get tap shift ya, jadi agak susah pengoperasiannya daripada tipe Jazz atau tipe Ayla kemarin karena belok-belok, dan ini meskipun sudah hafal pun tapi pas secara naluriah pun agak susah karena dia beloknya itu kesana kemari gitu ya. Jadi dia susah sih, nggak punya pakem yang pas. So far ada L ya, L itu 1 terus, kalau D 3 berarti 1 2 3, kalau 2 berarti 1 2 aja, kalau D berarti 1 2 3 4. So far maticnya tetap nggak bisa seasik Honda ya, ya cuman 4 speed, mau gimana lagi. Oke, di sini ada laci cup holder ya, tapi di tengah sini nggak ada cup holder. Jadi untuk ergonomi di sini juga nggak ada sandaran tangan, jadi menajes ya. Di sini juga nggak ada cup holder, jadi menangnya laci di situ aja kalau sama Honda. Untuk ergonomi juga nggak sebagus Honda ya, dia memang bisa naik turun dan semi bucket seat juga, tapi setirnya nggak bisa teleskopik, masih tilt aja, jadi kalah di tiltnya itu. Jadi kalau setirnya tangannya pas, kakinya kurang panjang, dan sebaliknya. Di atasnya juga hitam ya semuanya ya, atasnya juga hitam, jadi keren sih. Dan di situ ada lampunya juga, dan di situ juga ada lampunya. Oke, kita masuk ke belakang. Kalau naik Yaris itu mirip Ayla kemarin ya, agak dingklik dikit daripada Jazz. Kalau Jazz itu lebih kayak naik sedan ya, kalau ini mirip naik mobil biasa, mirip Avanza atau apa gitu. Oh ya, di sini ada yang canggih ya dari Ayla ini, dari Yaris ini, yaitu di sistem pelipatan kursi teman-teman. Dia bisa reclining, jadi bisa maju recliningnya sejauh itu. Jadi di sini ada 2 tuas, 1 reclining, satu sliding. Oh sorry, sliding ya, jadi dia bisa sliding. Bisa sliding, dan dia bisa lipat juga. Untuk pelipatannya seperti ini, nggak rata-rata banget, dan ini sangat tinggi ya karena dia nggak mau turun kayak Jazz. Jadi ini kan dibuat kasur bisa, tapi nggak panjang Jazz karena di sini habis kepala langsung habis. Tapi lebihnya lagi dia banyak stepnya, jadi bisa rebah banget. Kita coba hitung stepnya ya. Tuh, sorry ada speakernya, tapi bisa rebah banget kok. Ya mirip Jazz, kalau Jazz cuma dibagi 2 aja, kalau ini di step-step gitu sih. Tapi so far ini joknya juga cukup oke, tapi dia nggak bisa ultrasit seperti Honda ya, yang bisa naik ke atas. Ini nggak bisa ditarik, nggak bisa. Atau aku yang nggak tahu. Di situ nggak ada lacinya, jadi lacinya cuma di sini. Bukan laci ya, pocket ya, cuma di sini aja. Tapi di situ ada gantungan. Kalau di Honda nggak ada. Untuk samping seperti ini ya. Untuk ada jack lock juga. Oke, kalau di bagasi kita pencet di sini ya. Banyak yang nggak tahu kalau ini bisa dipencet. Oke, kurang lebih seperti itu dalamnya. Ini belum kubuka ya, tapi kalau lihat di review gitu bagus ya. Dia niat ya, ada plastiknya dan covernya itu niat. Kalau Honda kan kayak triplek doang gitu. Jadi untuk mobil mahal nggak niat banget sih. Dan di sini kayaknya sudah support kayak penutup atas gitu ya. Jadi ini memang nggak dapat atau memang nggak ada atau opsional, nggak tahu juga. Ini speakernya gila sih temanku, sampai 4 jempol dia gara-gara speaker ini. Ada powernya, suaranya enak banget. Oke, mobil ini ada PR di AC dan kaki-kaki seperti penyakitnya Honda juga. Ternyata Toyota nggak reliable juga ya, AC-nya juga bisa nggak dingin ternyata. Padahal Innova 2005 di rumah 100.000 km, AC-nya masih bagus, kaki-kakinya sempurna. Ternyata si Yaris ini juga sama dengan Jazz, yaitu kaki-kakinya juga kena. Dan ini banyak yang kena ya, kayaknya pas belok tajam itu ada kelotak-kelotaknya, mungkin anunya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Mungkin
di next episode aku bahas tentang driving quality-nya. So far ini jauh lebih enakan dan borosnya sama kayak Ila kemarin. 100 ribunya cuman dapat 160 sampai 180 km persis si Jazz. Tapi untuk harian ini lebih enak, tapi kalau untuk fun to drive Jazz nggak ada obat sih. Ini tetap tak tergantikan sih. Jadi aku ganti-ganti mobil tetap gimana ya, impresi Jazz ini susah untuk ditandingi memang, karena dia lebih bagasinya juga lebih besar dan modelnya juga lebih keren ya kalau menurutku. Kalau Yaris ini ada yang suka ada yang enggak. Kalau Jazz menurutku hampir semua suka, ataupun nggak suka mungkin ya nggak sampai benci gitu sih. Kalau si Yaris ini kalau ada yang nggak suka mungkin seperti Brio ya, antara hate dan love gitu sih. Oke teman-teman, jadi kalian tim mana? Tim Yaris, Pak Pau, atau tim Jazz? Jazz ini harganya 115 juta sampai 160 jutaan. Kalau ini antara 90 sampai sekitar 140 jutaan tergantung tahun ya teman-teman. Jadi Jazz ini itu bisa dapat Yaris lele kalau yang tipe yang atas ya, karena harganya beda tipis, jadi kalah generasi. Bagus ini nilai jualnya memang. Oke, itu aja dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.